Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan ya, seperti biasa kita akan lakukan analisa market lagi pada koin yang Anda request, dan juga akan memberikan Anda signal trading pada time frame 1 jam ya. Jadi kali ini kita ada request lagi dari salah satu komentar yang ada di video sebelumnya, yaitu dari @doyanmancing793. Bang, analisa Popcat Bang. Nah, jadi di dalam video kali ini kita akan melakukan analisa pada koin Popcat. Koin Popcat ini adalah koin meme, teman-teman. Dan sebelumnya memang cukup lumayan pergerakannya. Saya sudah tidak ikutin dan saya juga tidak tahu pergerakan terbaru dari koin Popcat ini. Jadi nanti kita akan lakukan analisa secara bersama-sama dengan menggunakan analisa teknikal, teman-teman, tentunya. Dan nanti time frame yang saya akan pakai adalah time frame yang 1 hari, itu buat Anda yang pengen invest di dalam koin Popcat, dan juga time frame 1 jam itu buat Anda yang pengen trading. Jadi itu adalah signal trading buat Anda. Dan nanti setelah selesai kita analisa, khusus untuk signal akan kita langsung upload ke dalam Telegram grup, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Anda belum bergabung di dalam grup Telegram, saran kita segera bergabung. Untuk bergabungnya Anda bisa membuka setiap video YouTube-nya kita. Di bagian bawah deskripsinya itu sudah ada link untuk Anda bergabung di dalam grup Telegram kita. Dan kita feel free untuk Anda bergabung di dalam grup Telegram karena juga memang gratis, teman-teman ya. Dan selesai kita analisa, nanti kita akan langsung update di dalam grup Telegram. Jadi pastikan Anda sudah bergabung di dalam grup Telegram kita supaya dapatin signal yang sangat valid. Oke, kita nggak usah berlama-lama, kita akan masuk ke dalam analisanya. Tapi sebelum itu saya pengen bawa Anda, teman-teman, untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah Popcat USDT ya, dan ini saya menggunakan spot. Lalu di sini ada time frame 1 hari atau 1 day, dan saya menggunakan Bybit sebagai acuan dari pergerakan harga koin Popcat. Koin ini belum listing di dalam Binance, jadi kita nggak menggunakan exchanger Binance sebagai acuan pergerakan harganya, jadi kita pakai Bybit saja ya, karena kurang lebih sama lah ya, nggak terlalu jauh ya.
Oke, jadi pergerakan koin Pocket itu kurang lebih seperti ini di time frame besarnya, time frame daily. Tapi sebelum ke bagian analisa untuk time frame besarnya, saya pengen buat teman-teman untuk melihat dulu dari market cap-nya. Ya, kita lihat dulu dari market cap koin Pocket, dan ini ada di jaringan Solana tentunya. Lalu teman-teman bisa lihat, ini market cap-nya ini di sekitar 333,24 juta dolar. Ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini saya ada nanya ke DeepSeek teman-teman ya. Jadi untuk market cap yang di antara 300 juta dolar sampai dengan kurang lebih 1 atau 2 billion dolar itu disebut dengan market cap yang kecil atau small ya. Jadi Pocket ini termasuk koin dengan market cap yang small teman-teman. Tentunya kalau market cap-nya small berarti resikonya juga lumayan tinggi ya. Untuk volumenya dia sekitar 50 juta dolar, ini di bawah dari yang kita suggest. Termasuk yang market cap juga di bawah yang kita suggest, karena minimal yang kita sarankan adalah 1 billion dolar, lalu kemudian untuk volumenya itu minimal 100 juta dolar. Dan ya, ini sama-sama di bawah. Tapi untuk volumenya lumayan ya, karena dia volumenya sekitar 15,2%. Artinya dalam putaran hariannya, ini koin ini kayaknya cukup banyak diperdagangkan, teman-teman. Jadi banyak ditradingkan, ya. Oke, itu sekilas tentang koin Pocket. Sekarang saya akan bawa teman-teman untuk lakukan analisa secara detailnya lewat analisa teknikal, ya. Dan kita masuk ke time frame daily dulu. Kita lihat ya pergerakan time frame daily-nya. Sebelumnya ini market sempat turun ya teman-teman ya. Nih, penurunannya lumayan dalam ya. Jadi koin Pocket itu waktu dari Januari kalau nggak salah ya. Oh bukan, dia malah dari bulan ini ya, dari sejak November ya turun terus ya. Dan penurunan terbesar dia itu mencapai, kita lihat mencapai berapa persen di sini ya. Nah, dia minus sampai 93% ya. Sewaktu dia turun sampai terbawa di 93%, kalau sekarang sudah ada kenaikan lagi ya. Dan kita akan fokus pada yang terakhir ini karena yang terakhir ini cukup menarik ya. Cuman tidak berhasil membuat pergerakan yang naik ya. Dan sekarang sebenarnya polanya ini bukan di pola tren naik ataupun juga di pola tren turun. Kita mau bilang sideways bisa juga karena dia masuk ke area yang nanti kita bikin deh ya, kita bikin sekarang. Jadi ini paling atasnya teman-teman bisa lihat. Di sini ada area yang disebut dengan demand zone, supply zone ya teman-teman di sini ya. Nah, ini area supply, lalu kemudian yang bawahnya ini ada area demand tapi kita tidak dapat ekor, jadi kita bisa ambil di sini aja ya, ambil order blocknya ya teman-teman, kita bisa ambil ya. Nah, ini jadi area demand-nya di sebelah sini. Ya, atau kita ambil yang candle hijaunya aja ya, karena di sini perlawanannya ya. Oke, kurang lebih di seperti ini area demand-nya, karena disitulah terakhir market melakukan rebound dari penurunan yang terbawahnya ya. Jadi area supply kita dapat, area demand kita dapat. Nah, di bagian dalam sini, ya ini kita sebut sebagai area yang sideways ya, karena tidak tembus area supply, tidak tembus area demand. Jadi kita anggap sideways lah ya, kita tidak anggap itu market structure. Tapi kalau teman-teman misalkan nanti masuk ke time frame kecilnya, ini ada structure-nya jadinya. Ini tren naik, terus ini tren turun, dan ini menuju ke tren naik. Tapi di sini nge-break ya. Bisa kelihatan di sini nge-break ya. Jadi untuk time frame besarnya, pergerakan structure-nya itu agak kurang begitu cakep ya. Nih, seperti ini nih. Nah, agak kurang begitu bagus. Dan di sini kita masih bingung, ini market mau kemana. Kalau kita menggunakan trend line, kita akan dapatin teman-teman di sini. Ya, ini pergerakan terbawahnya di sini, ini menuju ke atas ini. Ya. Nah, ini disebut dengan trend line, dan ya, ini menuju ke bawah belum, tapi menuju ke atas juga sama-sama belum. Ya, kita lihat bagian atas trend line-nya kurang lebih dari sini sampai ke sini. Nah, jadi penentunya nanti bakal di sekitaran sini. Ya, mungkin kalau market bergerak di sini terus, berarti penentunya itu di sekitar bulan September, mungkin tanggal 5 sampai dengan tanggal 10. Kurang lebih ya, dari pergerakan ini. Nanti kita akan lihat, dia berhasil nge-break bawah atau berhasil nge-break atas dari pergerakan koin Pocket ini time frame daily. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kira-kira boleh nggak sih kita invest di koin Pocket? Mengingat market cap-nya yang tidak begitu besar, 300 jutaan dolar saja, dan termasuk small cap, teman-teman ya. Lalu kemudian volumenya juga tidak sesuai standar kita yang minimal 100 juta dolar. Sebenarnya koin Pocket ini kalau Anda mau masuk, ini udah kategori yang high risk, teman-teman. Karena masuknya small cap ya. Jadi kategorinya high risk, kalau Anda memang mau masuk ke dalam koin Pocket, mungkin Anda bisa alokasikannya tidak besar ke dalam sini. Ya, katakanlah kalau misalkan Anda punya
100% total dana, ya udah anggarkan 5%, saya rasa udah sangat cukup untuk koin Popcat ya. Mengingat dia punya harga kan lagi murah banget nih ceritanya, karena kan habis turun sampai 93%. Sekarang dari harga tertingginya, coba kita lihat ya. Dari harga tertingginya masih diskon lumayan gede ini ya. Dengan harga sekarang masih diskon 83%. Jadi ya, kalau kita bicara ini murah nggak untuk koin ini sekarang? Ini kategori murah. Tapi again, ini meme coin teman-teman ya. Ini meme coin dengan market cap yang hanya 300 jutaan dan dia termasuk small cap. Jadi kalau Anda mau masuk ke dalam koin ini termasuk high risk. Jadi saran saya jangan terlalu besar masuk. 5% maksimal dari total modal Anda boleh masuk ke Popcat. Ya, di luar itu jangan. Boleh masuk nggak sekarang? Nah, kalau bicara sekarang, ini sebenarnya ada pertaruhan ya. Jadi kalau menurut saya ini masih sekitar 50-50 teman-teman ya. Karena marketnya tidak menunjukkan tren kenaikan ya, malah sekarang sedang menunjukkan tren penurunan. Tapi bisa jadi ya kita ambil beberapa beberapa kemungkinan possibility-nya. Bisa jadi di sini nanti akan terjadi tren naik nanti di sini ya. Jadi possibility pertama adalah tren naik terjadi seperti ini. Karena ini tren line ke bawahnya cukup bagus teman-teman ya. Lalu kemudian yang kedua adalah possibility-nya adalah dia turun ke bawah dan dia nge-break area ini. Nah, ini akan jadi area yang cukup penting buat koin ini. Kalau dia nge-break area ini, maka market akan turun. Artinya koin ini akan menjadi nilainya akan turun lagi teman-teman. Sehingga nanti Anda akan mengalami floating minus di bagian sini. Ya. Jadi ini sebenarnya menjadi area yang kita sebenarnya mesti wait and see dulu sih kalau saya bilang ya. Kalau Anda mau masuk membeli koin ini, Anda tunggu di sini ya, tunggu di sekitaran sini. Ya, ini mungkin akan jadi area penting dan kalau market rebound dari sini, Anda boleh masuk ya. Ini kurang lebih ada di sekitar 0,3 atau 0,29. Ya, area itu area penting. Kalau market masuk ke situ, misalkan turun lagi, masuk ke situ, lalu melakukan rebound, nah Anda mau beli, itu possibility-nya lebih besar, ya. Tapi kalau market turun ke situ dan tidak rebound, ya better jangan beli dulu, karena bisa aja dia sentuh area bawah sini, ya. Dia bisa aja menuju ke harga 0,24. Ya, kalau dia tembus 0,24, maka dia akan ngejar lagi ke area demand zone yang bawah sini. Jadi ya, nggak wise kalau kita beli langsung seperti itu ya. Jadi buat Anda yang pengen beli koin ini, tunggu dulu market turun dulu ke sekitar 0,29 atau 0,3, lalu di harga itu nanti Anda perhatikan kira-kira rebound apa tidak. Kalau di harga sekarang 0,34 lalu tiba-tiba naik, bagaimana? Nah, kalau Anda bersedia ambil resiko untuk di situ, nggak apa-apa, Anda boleh beli. Tapi kalau Anda mau sabar sedikit lagi, dan market turun beneran ke angka 0,29 sampai 0,3, mungkin Anda bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Kalau misalkan dia rebound di area situ. Ya, tapi kalau akhirnya 0,34 dan dia naik lagi, ya sudah, berarti kita nggak kebeli koin ini. Ya, jadi keputusan Anda pilih mau yang mana. Ya, saran saya sih lebih baik Anda menunggu rebound. Ya, saran saya. Tapi kalau misalkan takut nanti nggak sentuh bawah dan nggak rebound, ya sudah, Anda bisa masuk di harga sekarang. Tapi ingat ya, resikonya sudah saya sampaikan di awal. Ya, oke, ini untuk koin Popcat time frame yang daily. Sekarang saya akan bawa teman-teman masuk ke dalam time frame 1 jam, dan ini akan menjadi signal trading buat Anda di dalam koin Popcat. Oke, dan untuk daily ini kita masih belum tahu arahnya mau kemana. Ya, jadi kita tidak bisa bilang ini tren naik, tapi juga tidak bisa bilang ini tren turun. Jadi arahnya belum jelas. Ya, oke, kita ke time frame yang 1 jam, dan kita akan lihat pergerakan 1 jamnya. Ya. Nah, di 1 jam mungkin lebih kelihatan, ya, lebih kelihatan. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada pergerakan naik yang sedang terjadi. Lalu kemudian ini pergerakan turunnya, ya. Ini adalah pergerakan turun yang terbentuk di 1 jam ini. Ya, ini bagian atasnya, lalu turun ke bawah, lalu dia ambil paling atas, kita bisa ambil sini dan sekarang sentuh area bawah, ya. Nah, kalau di tren yang teman-teman sedang lihat sekarang, ini saya hapus dulu yang tren besarnya ya. Ini sedang terjadi namanya tren turun, teman-teman. Ya, seperti yang saya bilang tadi, juga memang tren turun yang saya lihat, ya. Dan dia nge-break area sini, ya. Ini area yang sebenarnya cukup penting, loh, tapi berhasil di-break sama dia. Ya, pertama dia nge-break area sebelah sini. Ya, ini area break-nya dia. Ya, lalu kemudian area sini kayaknya juga tembus nih kayaknya. Coba kita ambil garisnya dulu. Nah, benar dia tembus juga, ya. Tembusnya mungkin tidak di sini, tapi dia tembusnya di area sini. Ya.
Jadi ada ngebreak nih di area sini, lalu kemudian ngebreak lagi di sini. Dan ini menjadi perubahan tren ya. Kalau teman-teman lihat ini ada perubahan tren, change of karakternya terjadi di situ, lalu BOS-nya terjadi di sebelah sini. Ya, jadi ini kita nggak perlu tarik ke sini lagi, langsung aja kita geser ke sini aja dan kita ambil yang paling tingginya. Nah, oke. Jadi ini adalah BOS yang terjadi. Jadi break structure-nya terjadi di sebelah situ ya. Dan kemungkinan besar market akan naik dulu dari sini ke atas, ya, baru nanti terjadi penurunan lagi yang lebih dalam, ya, kalau seandainya market masih mengalami penurunan. Oke, kalau berdasarkan trennya adalah tren turun di time frame 1 hari, teman-teman. Cuman saya, kalau disuruh untuk masuk, saya masih agak ragu masuk, jujur ya, dengan pergerakan yang sekarang ini. Dan tadi teman-teman saya udah bilang, kalau yang terbaru ini, nanti kalau misalkan market turun pun, ya, di sini kemungkinan besar rebound, ya. Saya sih melihat kemungkinan besar rebound, karena, again, di sini waktu dia naik, di sini rebound-nya, jadi bisa aja dia turun, nanti sampai sini, dia juga akan melakukan rebound. Kalau kita masuk ke sini, kita kayaknya nggak bisa dapat terlalu banyak, ya. Kita nggak bisa dapat terlalu banyak seandainya dia rebound di area sini. Tapi kita coba ambil estimasinya. Kita coba lihat ya. Saya akan besarin ini dulu. Kita akan lihat dulu. Misalkan kalau saya mau ngikutin tren yang terjadi, yaitu tren turun, kira-kira saya harus open di mana ya? Kita akan lihat bersama-sama di sini. Saya akan buka Fibo setup-nya. Nah, kira-kira kita akan open di area-area sekitar sini ya. Dan saya coba misalkan saya open di sebelah sini, dan saya mau lihat bisa nggak sih kita TP di area sini. Kalau misalkan nggak bisa, maka kita tidak masuk di signal yang short-nya ya. Again, kita lihat dulu seandainya, dan saya akan gunakan Fibonacci juga yang buat extension-nya teman-teman ya. Saya anggap saya masuk di sebelah sini ya, sesuai dengan setup sini, dan ini masih oke. Ini bisa masuk, tapi nggak gede teman-teman ya. Ini tidak akan bisa besar, karena kalau teman-teman lihat misalkan, dan saya gunakan risk and reward-nya ya. Risk and reward-nya saya entry di sekitar sini. Kalau saya TP di sekitar sini, misal nih contoh aja TP 2, ya, maka SL saya bisa aja saya taruh di atas sini ya teman-teman ya. Dan ini hanya dapat sekitar 1:1, ya, 1:1 risk and reward rasio. Kira-kira worth it nggak sih kita trade dengan reward 1:1 seperti ini? Kalau saya bilang sih kayaknya kurang oke ya. Kalau kita mau 1:2 ini jauh loh teman-teman ya. Ini jauh, artinya market harus berhasil break bawah ya, baru bisa tembus 1:2. Nah, lihat ya. Jadi lumayan jauh, dan kalau kita lihat persentasenya ini kayaknya lumayan gede juga kayaknya. Coba kita lihat ya. Ini sekitar 28% ya, jauh juga. Berarti ke atasnya sekitar 14% teman-teman. Ya, ke atas 14%, ke bawah 28%, karena 1:2. Jadi kira-kira worth it nggak sih untuk kita masuk di posisi short di signal kita kali ini? Kalau saya sendiri sih ngerasa kayaknya kurang worth it. Kayaknya kurang worth it, teman-teman, ya. Dan kalau kita ambil 1:1, itu kurang oke ya, teman-teman, ya. Karena sebenarnya paling oke itu adalah kalau kita masuk di 1:2, ya. Jadi daripada kita masuk posisi short di sini, lebih baik kita tidak masuk dulu. Jadi posisi kita adalah waiting dulu. Jadi signal kali ini adalah signal waiting, teman-teman ya. Tidak ada signal yang akan saya berikan, tapi saya akan kasih kisi-kisi buat teman-teman dulu. Kalau misalkan market turun dan sentuh area sini, nah ini adalah area rebound yang teman-teman boleh masuk. Ya, kemungkinan besarnya sih market akan rebound area sini, sekitaran sinilah ya. Akan rebound di sekitaran situ. Kalau market rebound di sekitar situ, maka teman-teman entry, teman-teman itu masuk di harga yang sebenarnya cukup lumayan bawah ya. Jadi kalau misalkan entry di sini, maka untuk SL-nya itu lumayan bawah loh teman-teman ya. Ini untuk bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya entry-nya kita masuk di long position di sini nanti, ya, kita taruh di sini, kita bisa TP tinggi sekali nih. Ya, kita bisa TP lumayan ini. Coba kita lihat ya. Seandainya saya ambil ke sini aja. Nah, lumayan kan, 1:2. Jadi kayaknya masih lebih worth it di sebelah sini nanti, daripada yang ini kita ambil sekarang, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk untuk trading, tunggulah harga Popcat masuk ke 0,29, 0,3 ya, di antara itu, nanti baru teman-teman masuk posisi long, ya. Karena lebih worth it, ya. Kalau misalkan turun pun nggak masalah, turun kan nanti taruh di sebelah sini, ini kita turunin dulu ya, sampai dapat 2.
Nah, kurang lebih situ. Jadi SL Anda bisa taruh di sekitar 0,22, TP Anda bisa masuk di sekitar 0,45. Jauh ya, jauh banget ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa dapat profit gede banget ini kalau seandainya market benar-benar nanti balik ke arah situ, ini profit Anda bisa sampai dengan 50%. Wow, ya lumayan ya, gede banget untuk misalkan kita ambil satu posisi ini. Menurut saya itu lebih worth it teman-teman, karena waitingnya lama, tapi sekali pump sampai dengan 50%, jadi kita tappingnya juga lumayan gede ya. Jadi itu kisi-kisinya buat Anda yang pengen masuk di dalam koin Popcat untuk trading time frame 1 jam ya. Lebih worth it ini daripada ini teman-teman. Ya, kalau ini masih 1:1 dan tidak terlalu besar. Tapi kalau Anda mau maksa masuk, ya kurang lebih di setupnya seperti itu ya. Ini adalah setup kalau misalkan Anda mau masuk ke dalam posisi short, misalkan nggak apa-apa lah Pak, saya ambil profit segini dulu ya. Cuman kalau saya sih kurang oke teman-teman ya, karena kurang worth it menurut saya. Lebih baik kita masuk posisi yang satu ini aja. Tapi kalau Anda tetap mau masuk, maka ini adalah signal buat Anda yang pengen maksa masuk 1:1 probabilitasnya ya. Anda bisa open di sekitar, oke saya tulis di samping sini ya, kalau misalkan Anda benar-benar mau masuk untuk trading yang satu itu di luar dari yang saya berikan opsi ini ya. Ini saya nggak hapus deh, saya taruh di bagian bawah sini aja ya. Jadi kalau Anda benar-benar mau ngambil yang opsi 1:1 ya, Popcat ya, lalu USDT, terus kemudian possibility-nya ini memang tren turun kalau ngikutin itunya ya. Kalau ngikut pergerakan 1 jamnya ya, tapi again sampai batas ini aja. Dan di sini 1:1 ya, 1:1. Dan ini nggak terlalu gede teman-teman, RR-nya ya. RR-nya 1:1, kalau misalnya Anda tetap mau masuk di bagian situ. Ya, untuk entry-nya, ini entry pertamanya Anda bisa masuk di 0,35 sampai dengan 0,36. Nah, ya, lalu entry 2-nya Anda bisa masuk di 0,369. Oke, ini tambahin angka belakang lagi deh. Kayaknya cukup lebar ya. 0,369 aja ya. Nah, di entry keduanya itu ada di 0,369 sampai dengan 0,384 ya, 0,384 ya. Jadi ini entry-nya posisinya short ya teman-teman ya. Posisinya adalah short ya. Untuk area TP-nya ini maksimal ya. Ini area TP-nya ini teman-teman bisa ambil maksimal. TP max itu bisa ambil, atau TP2 lah saya sebut ya. TP1 dulu deh, TP1 dulu. Itu teman-teman bisa ambil di sekitar 0,309 ya. Dan ini sudah area yang sebenarnya sangat menjadi area penting untuk Anda harus segera TP. Mending saya tidak pakai TP1 deh teman-teman, tapi saya langsung kasih range saja ya. 0,309 sampai dengan 0,298 ya. Nah ini tadi saya bilang, area TP ini kalau Anda masuk, Anda mungkin boleh siap-siap untuk masuk posisi long. Kalau misalkan market rebound ya, ingat market rebound Anda masuk. Market tidak rebound Anda tidak boleh masuk ya. Untuk TP-nya itu lumayan gede ya, itu di sekitar 0,4030 untuk SL-nya, sorry maksud saya ya, 0,403 lah ya. Ini untuk bagian SL-nya teman-teman ya. Leverage-nya cukup cukup 20 aja, nggak usah terlalu gede ya. Dan sebisa mungkin di sini kalau terjadi stop loss itu hanya maksimal 2-3% dari total capital Anda di walletnya Anda ya. Jadi kalau misalnya modal Anda $100 ya sudah, maksimal hanya $3 aja. Kalau modal Anda $1000 maksimal hanya $30 saja ya. Oke, ini untuk Anda yang pengen benar-benar masuk dan ngambil possibility di RR 1:1 ya, untuk short position ya di bagian sini. Tapi kalau misalkan Anda mau nunggu, Anda bisa nunggu di area yang sini karena ini jauh lebih besar teman-teman. Oke. Dan saya rasa cukup untuk analisa kita di time frame 1 jam untuk signal buat Anda. Nanti ini saya tidak akan post di dalam grup Telegram teman-teman untuk yang satu ini, karena ya kalau saya bilang sih masih kurang worth it untuk kita masuk ya. Dan feel saya sih bilang ini kurang oke ya, kurang oke. Jadi better saya akan nunggu bagian sini aja. Tapi ya again, untuk video saya tetap akan upload buat Anda dan Anda bisa tonton juga. Tapi untuk signal sepertinya yang satu ini saya tidak akan berikan di dalam grup, karena saya sendiri tidak
merasa ini oke, dari saya lebih memilih yang bagian sini nanti, ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan, teman-teman. Jadi, untuk koin PopCap-nya di time frame daily-nya, kalau Anda mau invest, sebenarnya lumayan murah, karena udah diskon sampai 83%. Tapi yang perlu teman-teman ingat, ini adalah small cap. Artinya, resikonya lumayan tinggi. Ya, jadi kalau teman-teman siap untuk beli koin ini, maksimal hanya 5% dari modal Anda. Mau belinya di harga sekarang? Boleh. Mau nunggu nanti di harga seperti yang kita di signal trading di 0,29 atau 0,3? Boleh, ya. Di antara dua itu juga sangat oke banget untuk ada masuk. Tapi ingat, hanya maksimal 5% saja. Jangan terlalu besar. Kalau bisa lebih rendah lagi, lebih bagus, tergantung dari Anda punya total capital yang siap Anda pakai buat beli koin PopCap. Ya, tapi ya ingat, maksimal hanya 5%. Untuk tradingnya, teman-teman bisa ambil, kalau saya bilang sih tanggung. Ya, kita mau ngambil yang risk and reward 1:1 itu tanggung. Jadi mending kita masuk ke risk and reward yang 1:2, dan kita bisa TP sampai 50% di situ, teman-teman. Tinggal waiting aja, harga menunggu masuk ke dalam harga 0,29 sampai dengan 0,3. Kalau harga masuk ke area-area situ, ya sudah, kita bisa OP dengan catatan rebound. Ya, dengan catatan rebound. Ya, kalau rebound, kita masuk. Oke, saya rasa seperti itu sudah, teman-teman, video untuk analisa PopCap kita kali ini. Dan kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silahkan komen di bagian bawah video. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa untuk koin yang teman-teman inginkan. Ya, dan untuk video sendiri kita upload ke dalam YouTube dan juga di TikTok, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nonton di kedua platform ini. Dan untuk link untuk bergabung di anggota Telegram itu ada di YouTube-nya kita. Oke? Saya selesai, teman-teman, dan saya akan pamit. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.